Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Iman dengan NIM 082 011 333 071. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tugas salah satu tugas UTS dari mata kuliah pengolahan citra digital. Ini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk soal dari poin 1, di mana sebelumnya di sini kita sudah menyiapkan gambar dengan warna-warni, kemudian gambar tersebut diproses dengan ukuran 200 kali 200 pixel. Nah, untuk soal dari poin 1A, yaitu gambar direntangkan kemudian dimunculkan 10 frekuensi pendukung RGB masing-masing 10 menggunakan teknik FFT. Nah, sebelum kita memulai program, tentunya kita juga akan mengupload dari gambar yang kita punya yang nantinya akan kita olah. Caranya itu pada sebelah kiri di sini ada file, kemudian kita klik panah ke atas ini, kita upload ke penyimpanan. Setelah itu kita akan diarahkan ke file explorer. Nah, di sini kita akan memilih gambar yang akan kita olah selanjutnya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengupload gambar yang akan saya gunakan. Nah, kemudian setelah mengupload gambar yang akan kita gunakan, kita mulai melakukan program. Nah, sebelumnya di sini sudah saya taruh yang sebelumnya saya sudah coba di Google Lab sebelumnya. Nah, mengapa? Karena untuk durasi dari Zoom yang saya gunakan, karena berhubung Zoom saya tidak unlimited, jadi untuk menghemat waktu sudah saya taruh di Google program ini, kemudian nanti akan saya jelaskan sambil saya jalankan seperti itu. Nah, program dimulai dengan menjalankan. Maaf, program dimulai dengan kita memasukkan gambar terlebih dahulu. Kita menggunakan import image, kemudian juga memakai matplotlib. Nah, di sini sebelumnya untuk tugasnya, karena sudah saya mengupload gambar, kemudian kita mengimport image menggunakan program ini, kita akan coba untuk menjalankan program. Baik, setelah itu kita akan mengkonversi gambar ke dalam model grayscale. Nah, di sini kita menggunakan image open, artinya kita mencoba untuk memanggil gambar. Setelah itu kita akan di sini untuk program ini, nah di sini fungsinya sebagai untuk menampilkan gambar yang sebelumnya sudah kita upload. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. Nah, ini merupakan gambar yang akan saya gunakan untuk program ini untuk poin 1. Di mana gambar ini sudah diresize menjadi 200 dikali 200 pixel. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengonversi gambar dalam model grayscale ya. Oke. Oke, sudah berhasil. Nah, supaya gambar ini bisa terlihat seperti ini, kita memakai plottingan yang sama seperti di atasnya. Kita akan coba copy, kemudian kita taruh di bawahnya supaya bisa terlihat. Kemudian kita coba jalankan kembali. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Setelah itu kita akan mendapatkan data pixel gambar. Nah, kita akan mendapatkan data pixel gambar menggunakan program seperti ini. Nah, nantinya bentuknya dihasilkan
berbentuk matriks nantinya teman-teman. Nah, sebelum itu tentunya kita harus menginisialisasi histogram terlebih dahulu menggunakan program ini. Kita coba jalankan. Nah, setelah itu kita akan menghitung frekuensi setiap intensitas pixel. Jadi, menghitung frekuensinya menggunakan program ini, kita coba jalankan. Nah, setelah itu kita akan menghitung frekuensi setiap intensitas ya, setiap intensitas pixel. Nah, sudah. Kemudian kita coba menampilkan histogramnya. Sebelumnya, untuk menampilkan histogramnya, kita menggunakan print histogram. Nah, nantinya akan muncul matriks seperti ini. Baru kita menggunakan plot. Nah, di sini kita menggunakan library matplotlib ya. Oke, nah di sini terlihat untuk plottingannya. Nah, untuk frekuensinya di sini ada yang lebih dari 8.000. Hal ini menandakan bahwa intensitas gambar yang saya upload memiliki intensitas warna yang cukup tinggi dan memiliki frekuensi lebih dari 8.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan frekuensi dari masing-masing RGB. Sebelumnya kita import gambar terlebih dahulu menggunakan library ini. Kemudian coba kita run. Nah, setelah itu kita open gambar. Nah, di sini kita namakan sesuai dengan penamaan yang kita rename sebelumnya. Harus sesuai, apabila tidak biasanya akan menimbulkan error seperti itu. Nah, kemudian kita akan memisahkan gambar menjadi saluran RGB. Nah, di sini kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, baru setelah itu kita akan menghitung histogram dari masing-masing saluran warna. Nah, di sini menghitung histogramnya sama, yaitu uh, menggunakan program ini. Jadi, kita coba jalankan. Nah, kemudian setelah itu kita akan menampilkan histogram dari masing-masing warna, baik itu dari red, green, ataupun blue. Nah, seperti ini. Kita coba menguploadkan. Nah, di sini dapat kita lihat setelah kita uploadkan untuk grafiknya, di sini rata-rata hampir di bawah 2000 untuk frekuensinya. Nah, setelah kita menampilkan, kita akan mencoba untuk memunculkan dari 10 frekuensi utama. Oke, sebenarnya kita import gambar terlebih dahulu. Kemudian kita membaca gambar berwarna. Di sini untuk penamaannya sesuai dengan rename yang kita namakan sebelumnya ya. Kemudian kita hitung dari RGB-nya. Kita pisahkan gambar menjadi saluran RGB. Kemudian setelah itu kita hitung histogram untuk masing-masing warnanya. Nah, baru untuk di sini kita program yang ini kita mengurutkan dari masing-masing saluran warna jadi secara menurun. Nah, setelah itu baru kita ambil 10 frekuensi utama dari saluran warna tersebut. Nah, ini 10 frekuensi warna ya, baik itu dari RG maupun dari P, kita coba jalankan. Nah, nantinya akan berbentuk data matriks seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, kita akan menggambar masing-masing dari 10 frekuensi warna tersebut. Sebelumnya kita import gambar terlebih dahulu, kemudian kita akan membaca gambar berwarnanya.
penamaannya sesuai dengan rename yang kita namakan. Baik, setelah itu kita akan memisahkan gambar menjadi saluran RGB. Oke, nah baru setelah itu kita akan menghitung histogram dari masing-masing saluran warna. Nah, kemudian kita mengurutkan histogram dari masing-masing saluran warna secara menurun. Nah, jadi untuk urutannya itu masih sama ya seperti sebelumnya. Jadi kita bisa mengambil atau mengkopas dari program yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini tadi, hampir sama seperti ini. Oke, mungkin kita lanjut setelah kita mengurutkan ya. Setelah mengurutkan histogram, tentunya kita mengambil 10 frekuensi utama dari masing-masing saluran warna. Baru kita akan membuat histogramnya. Nah, gambarnya akan ditampilkan setelah program plot ini dijalankan. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah 10 frekuensi utamanya diambil, gambarnya atau grafiknya bisa terlihat pada histogram yang ada di layar. Jadi dia melebihi frekuensinya lebih dari 8.000. Kemudian setelah itu kita akan menggabungkan dari masing-masing gambar 10 warna tersebut. Caranya masih sama, yaitu kita import gambar terlebih dahulu, kemudian kita open gambar, sama seperti sebelumnya ya teman-teman untuk langkahnya. Kemudian setelah itu kita pisahkan gambar menjadi RGB. Nah, kemudian kita hitung histogram masing-masing saluran warna. Nah, baru di sini kita mengurutkan histogram ya. Masing-masing saluran warna secara menurun, kemudian kita ambil 10 frekuensi utama dari masing-masing saluran warna. Untuk program ini, jadi sama ya teman-teman dengan program yang sebelumnya. Jadi kita bisa kopas gitu untuk memudahkan kita dalam menempatkan ini supaya tidak banyak memakan waktu. Nah, uh, itu untuk tugas dari poin 1A. Selanjutnya kita akan menjawab dari poin 1B. Di mana poin 1B di sini kita akan memunculkan gambar dari 10 frekuensi utama. Nah, yang pertama-tama kita tentunya harus membuat gambar dari 10 frekuensi utama dalam masing-masing saluran warna. Tentunya kita, nah, di sini setelah membuat gambar dari 10 frekuensi utama, kita mengubah intensitas piksel dengan frekuensi tertinggi. Baru setelah itu, uh, kita menyimpan gambar yang telah digabungkan. Nah, di sini program ini digunakan supaya tampilan gambar itu dia dapat ditampilkan gitu ya di layar. Apabila ini dihapus, nanti dia, nah seperti ini akan coba langsung saya demonstrasikan. Nah, jadi dia tidak ditampilkan gitu ya secara langsung. Jadi bisa kita lihat mungkin apabila kita uploadnya. Uploadnya seperti ini. Nah, oke, itu merupakan gambar dari 10 frekuensi utama masing-masing saluran yang telah digabungkan dan disimpan dengan file sebagai berikut. Nah, kemudian untuk poin dari 1C, poin dari 1C di mana kita memunculkan maksimal 30 frekuensi yang dilakukan penghilangan 30% frekuensi terendah.
Nah, tentunya kita membuka gambar terlebih dahulu dengan format ini, sama seperti sebelumnya. Tentunya jangan lupa untuk namanya diubah sesuai dengan penamaan ringan kita. Baru setelah itu kita pisahkan RGB-nya menggunakan split. Nah, kemudian kita menghitung histogram masing-masing dari saluran warna. Kemudian kita urutkan masing-masing saluran menjadi warna secara menurun. Nah, selanjutnya di sini berhubung kita tadi mengambil 30% frekuensi terendah, nah di sini kita ganti menjadi 30 untuk sebelumnya yang kita 10 frekuensi utama kan di sini 10 ya angkanya. Nah, sekarang kita ganti 30 karena di sini kita ambil 30% frekuensi terendah seperti itu. Jadi ini coba kita jalankan. Nah, setelah itu uh, nantinya dia akan menampilkan gambar gitu ya. Nantinya gambarnya akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk di poin 1D, di mana di 1D ini kita akan memunculkan maksimal 30 frekuensi dan dilakukan penghilangan 30% frekuensi terendah. Nah, apabila 1C tadi 30% frekuensi, apabila 1C tadi penghilangan 30% frekuensi terendah ya. Nah, ini satu D-nya juga sama 30%. Nanti coba kita lihat perbedaannya ya. Nah, tentunya yang pertama kita hitung jumlah frekuensi yang akan dihilangkan, yaitu 30% dari 30. Nah, ini kita terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membuat gambar baru dengan menghilangkan 30% frekuensi terendah. Nah, ini berhubung kita menghilangkan 30% frekuensi terendah, di sini kita ganti menjadi angka 30 ya. Jadi terus di sini ada remove on karena kita menghilangkan. Kemudian setelah itu kita akan menyimpan gambar yang telah dimodifikasi. Nah, kemudian setelah itu kita import gambar terlebih dahulu untuk membaca gambar berwarna. Setelah itu kita pisahkan gambar menjadi saluran RGB. Setelah itu kita akan menghitung histogram dari masing-masing saluran warna dan mengurutkan histogram masing-masing saluran warna secara menurun. Untuk langkah-langkahnya sama ya teman-teman apabila diperhatikan tadi. Tapi untuk perbedaannya mungkin